Kula nuwun, sedulur semua, dimanapun panjenengan berada, dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Sedulur semua, di video kali ini saya ingin meneruskan tentang cerita tentang saya. Tapi di kehidupan saya yang perubahan nomor 2. Jadi intinya begini. Ketika saat saya ingin berubah dari orang yang penakut, anak yang cengeng, anak yang manja, menjadi yang pemberani, maka saya putuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi pencak silat yang bernamakan keagamaan saat itu. Sekitar tahun 87, dan pada saat itu organisasi pencak silat atau pendekar-pendekar ini baru marak-maraknya di Jogja. Dari segi olahraga itu paling banyak di pencak silat saat itu. Nah, dengan saya ikut pencak silat, saya mengetahui dasar-dasar teknik untuk gerakan bantingan, untuk jurus, pernapasan. Nah, di situ saya mulai mencoba untuk saya praktekkan di jalan bersama sahabat saya kemarin yang sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Namanya saya sebutkan Mas Sigit Cahyana. Itu memang bersama saya sejak saya SMP, beliau SMA. Nah, dari situlah saya bertarung jalanan. Pada suatu titik, saya mengalami kekalahan. Saya benar-benar dikeroyok orang banyak. Saya mengalami kekalahan, bonyok-bonyok lah. Lalu saya punya inisiatif ke tempat kakek saya. Kakek saya itu bernama Sastro Pawiro. Itu keturunan Pangeran Puger dan terah dari Jogonegaran. Kalau dirunut, Jogonegaran itu terah HB7, Hamengkubuwono ke-7. Nah, di sana saya laporan sama kakek saya. Mbah, saya ingin ke ilmu kesaktian. Biar saya kebal, biar saya bisa menang setiap pertarungan. Kakek saya hanya tersenyum pada saat itu dan bilang kepada saya, ajar poso sih, belajarlah puasa dulu. Puasa mutih apit weton. 3 kali 7. Jadi apit weton 3 hari, menjelang weton, dan setelah weton buka, lalu kali 7. Jadi selama 7 bulan, hampir 7 bulan. Nanti kalau sudah selesai puasa yang ke-7, kamu kesini lagi. Kata Mbah Sastro seperti itu. Baik, saya lalu laporan sama ibu saya. Bu, saya disuruh puasa gini-gini. Oh ya, nanti saya siapin. Nah, mulailah saya puasa karena saking semangatnya saya ingin sakti. Ingin punya ajian yang sakti. Bisa menangan. Nah, dari situ saya mulai puasa nonton yang pertama.
puasa mutih. Dimulai dari jam 4 sore saya udah mandi bunga saat itu dengan niatan membersihkan diri. Kemudian setiap jam 12 malam saya harus bangun berdoa, meditasi semedi, niatkan dalam arti apa yang diinginkan. Nah, saya buka puasa itu setiap jam 6 sore habis maghrib. Saya buka, kemudian besoknya juga seperti itu, habis maghrib saya baru buka. Nah, yang menjadi bagi saya keanehan adalah setiap kali hari terakhir saya puasa, ibu saya menyiapkan nasi seperti dibuat tumpeng dengan warna putih di tengah, hitam di utara, hijau di timur, merah di selatan, kuning di barat. Lalu membuat jenang abang dan putih divariasi sampai 7 variasi. Saya tidak tahu maknanya apa. Nah, seperti itu. Setiap kali saya puasa, hari terakhir pembukaannya seperti itu. Saya semangat menjalani karena ya namanya masih remaja, punya keinginan kuat, punya niatan kuat. Sampai pada berikutnya, di bulan yang ke-7 atau puasa ke-7, di hari yang pertama, saya sudah laporan sama si Mbak, ini saya yang ke-7, hari pertama. Baik, besok penutupan ikut saya. Nah, pada hari terakhir penutupan, saya diajak si Mbak ke Parangkusumo untuk meditasi di pinggir laut jam 12 malam. Kamu saya kasih doa-doa atau mantra seperti ini. Ini nanti dibaca 7 kali. Nah, sesudah itu, paginya saya pulang, ibu saya tetap membuatin itu. Seperti tadi, nasi tumpeng, nasi yang dibuat kerucut, kayak tumpeng itu kecil-kecil, terus jenang merah dan putih. Nah, selesai itu saya semangat. Wah, iya aku sakti. Pikir saya seperti itu. Saya sakti. Cuma permasalahannya saat itu, niatan fokus itu tidak tertuju pada kesaktian toh. Ada yang bagaimana caranya memikat cewek. Pada saat itu kan, pada saat remaja peralihan pengen kenal sama cewek, pengen dekat sama cewek. Jadi niatan itu berubah-ubah. Nah, selesai dari itu saya coba. Yang namanya anak muda yo, selesai ritual puasa 7 kali tuntas, saya coba. Saya buat kelahi. Keanehannya, setiap kali mau kelahi gagal. Entah sana yang lari, atau entah kita kebetulan sudah janjian di suatu tempat, ayo kita kelahi. Ada yang meleset, jadi tidak tepat waktu, atau tidak jadi, bahkan cuma berakhir pada omong-omongan saja. Nah, dari situ saya ngobrol sama Mas Sigit tadi. Bagaimana Mas, gini-gini, kita datangi. Jadi pada saat itu semua perguruan pencak silat itu masih fair. Jadi ketika perguruan A datang ke perguruan B, ya latihan bersama, kita nyoba.
keilmuan masing-masing, nanti yang kurang mana kita kasih support lah, saling support. Itu masih wajar. Bahkan beberapa perguruan ada malam tertentu, yuk kita kumpul di sini, kita latihan bareng, saling tenaga dalam, saling. Nah, disitulah saya mengenal ajian-ajian seperti Telapak Sakti, Brojo Musti, Jala Sutra, Tapak Geni. Ya, banyak macam ajian. Yang aneh lagi, saya tidak pernah mempelajari itu secara khusus. Jadi ada sebuah perguruan yang kalau kamu mempelajari ini, kamu harus ritual ini. Nanti pada selesai ritual saya kasih pengisian. Menjadi punya ajian Brojo Musti. Nah, punya ajian Telapak Sakti. Seperti itu. Tapi kebetulan saya itu tidak pernah mempelajari itu. Saya tidak pernah mempelajari itu. Hanya bayangan saya. Setiap kali kalau melakukan gerakan itu saya bayangkan ajian ini itu seperti ini, ajian ini seperti ini. Dan ternyata bisa. Sampai pada suatu ketika saya bertemu dengan teman saya, juga sahabat saya, seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta, mengajak saya, yuk kita ronda di keraton. Nah, dari situ ngobrol bersama teman-teman abdi dalam. Nah, ketika ngobrol itu nggak tahu apa yang terjadi. Pusaka-pusaka itu seakan berjatuhan di depan mata ketika kita ngobrol. Dan yang saya heran, saat saya ngobrol dengan teman saya, Mas Edi itu, saya tiba-tiba tertunduk lalu muntah darah. Nah, setelah saya pulang, itu saking seringnya saya ngobrol bersama mereka, ya ngobrol macam-macam lah tentang kehidupan, tentang ini segala. Nah, Mas Edi itu yang memberi pencerahan kepada saya bahwa itu tadi ilmu kasepuan, ilmu tentang kehidupan, ilmu tentang tata cara kita punya idu geni. Jadi apa yang kita ucapkan terjadi. Nah, kamu diserang dengan Condromowo. Condromowo itu sebutan untuk kucing hitam yang punya kekuatan luar biasa dari matanya. Tapi kamu tidak terasa kalau diserang, makanya kamu keluar darah. Oh begitu, Pak. Baik, setelah itu saya cari yang namanya kucing hitam. Begitu ketemu sama kucing hitam benar-benar polos hitam, saya pandang, kamu punya kesaktian apa? Saya ngomong, kucing itu tidak menjawab. Bahkan mungkin saya dianggap ini orang gila kali ya, kucing diajak ngomong gitu. Dari situ saya serap energi kucing itu. Lalu saya cobakan dengan Mas Edi itu, ternyata bisa. Bahkan pada suatu waktu kita berhadapan bersama, Mas Edi dengan saya. Saat itu beliau mengeluarkan Condromowo, kebetulan saya juga punya. Seakan-akan di tengah itu ada petikan cahaya, pertarungan energi. Lalu ketika saya tidak mau berlama-lama dengan itu, saya Jolo Sutro, saya tarik, Mas Edi itu tersungkur di depan kaki saya, jarak 10 meter lebih, bisa lompat sampai di depan saya tersungkur. Nah, tapi keanehannya seperti ini, saya itu tidak pernah belajar seperti teman-teman yang sekarang belajar Musti, sekarang belajar Telapak Sakti, sekarang belajar Seipi Angin,
sekarang belajar melipat bumi, sekarang belajar waringin sungsang, sekarang belajar apa ya, banyak ilmu Jawa itu, ilmu leluhur itu. Nah, itu yang membuat saya itu merasa tidak terima, kok nggak sama dengan teman saya. Saya langsung ketemu sama Mbak Sastro, Mbak saya itu ingin seperti ini loh, gini-gini. Saya ingin sakti, punya senjata ini, punya keajian ini. Si Mbak saya bilang, ya kalau kamu pengen sakti, ya kamu itu sudah sakti. Mau sakti yang bagaimana lagi? Keilmuan, kesaktian yang paling tinggi itu adalah keselamatan. Kakek saya bilang seperti itu. Dijauhkan dari mara bahaya dan keselamatan itu yang utama, dan itu ajian yang paling tinggi. Yang kedua, ketika kamu tidak punya musuh, itu berarti kamu punya ajian yang tertinggi. Loh, kok aneh, Mbak? Itulah ilmu leluhur Jawa. Jadi yang tertinggi adalah keselamatan. Yang kedua adalah tidak punya musuh. Welcome dengan siapa saja. Kamu tidak perlu yang namanya ajian ini. Kamu sudah bisa, karena dibuka sama Simba bahwa ketika kamu menjalani puasa weton, apet weton 3 hari kali 7, itu sudah membersihkan diri. Tujuannya membersihkan diri. Dan ibumu membuat tumpeng dari nasi, dibuat warna, itu adalah saudara kembarmu dari 4 penjuru, atau yang sering disebut kakang kawah, adi ari-ari, getih, dan puser. Itu untuk memberi kekuatan pada mereka, merawat mereka, biar mereka membantumu. Lalu jenang putih dan merah itu menggambarkan bahwa kamu berasal dari darah putih bapak dan darah merah ibu menyatu menjadi tubuhmu, menjadi dalam spiritmu. Kalau orang sudah bersih, maka niscaya mempunyai kekuatan itu geni. Setiap yang diomongkan, bahkan tidak perlu diomongkan, setiap yang diniatkan, maka akan terjadi. Saya lalu bilang, oh demikian, Mbak. Kalau begitu saya tidak perlu belajar seperti ajian ini. Tidak perlu. Itu sudah cukup. Kamu niat itu tuh sudah ada dalam dirimu. Tidak perlu lelaku macam-macam. Dan itu sudah bersifat permanen. Cuma nanti kalau kamu tidak melatih dengan puasa sampai sekian tahun, itu ya perlu puasa lagi untuk diperbarui. Kata Simba seperti itu. Baik, Mbak. Terima kasih. Nah, di sini baru saya dapat pencerahan. Ternyata dengan puasa pembersihan diri, itu seseorang memang benar-benar menjadi orang yang mempunyai idu geni. Jadi setiap omongannya manjur,
setiap niatannya terlaksana, doanya lebih dekat dengan terkabul. Kemudian mempunyai ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah kecerdasan tanpa belajar di perguruan ataupun lembaga apapun. Seperti yang dimiliki Eyang Sunan Kalijogo, itu ilmu laduni. Nah, dari sini sahabat, saya ingin menyampaikan kepada sahabat semua bahwa untuk memperoleh Aji Joyo Kawijayan itu mudah. Syaratnya dengan itu tadi. Puasa apit weton 3 hari kali 7. Dan yang saya serap adalah mantra itu tidak berguna, tapi yang lebih pokok adalah niatan dalam diri penjenengan. Karena kalau kita bebankan dengan mantra untuk mengingat mantra, nanti niatannya akan terkabulkan oleh niatan. Ya, niatannya akan terkabulkan oleh mantra tadi. Kadang kita lupa, kadang kita nggak ingat, lupa gimana mantranya ya. Justru malah fokus kita kabur. Jadi yang pokok adalah niatan dalam diri. Setelah itu rasakan dalam diri penjenengan semua. Penjenengan semua akan dapat ilmu laduni. Sekaligus ilmu itu geni. Kecerdasan tanpa belajar di sebuah lembaga. Misalnya perguruan atau sekolah. Jadi udah tahu. Oh, jawabannya ini, jawabannya ini. Kalau ajian seperti ini, intinya ini. Seperti ajian serat jiwa, intinya apa? Kita mengunci jiwa seseorang. Bagaimana menguncinya? Kita panggil jiwa itu. Kita kunci. Sampai di tingkatan di atasnya yang pada saat itu saya senang film Brahma Kumbara, ajian lampah lumpuh. Ternyata kalau jiwa ini sudah kita pegang, maka tubuh ini akan lumpuh. Tidak bisa bergerak karena jiwanya kita pegang. Nah, itu yang pertama. Ketika yang kedua, dengan kita puasa weton 3 kali 7, 3 hari 7, 3 hari kali 7, maaf, itu segala yang kita omongkan menjadi terwujud. Segala yang kita niatkan menjadi ada buat kita. Doa kita lebih dekat dan didengar, cepat didengar. Karena benar-benar kalau orang yang berhati suci, bersih, tidak punya niatan yang buruk, berpikiran positif, maka semua itu bisa terjadi dalam diri penjenengan. Hanya ada kunci satu. Ketika penjenengan sudah punya kekuatan untuk itu geni, setiap omongannya terjadi, jangan keseringan meludah bumi. Itu pantangannya. Jadi banyak orang kadang-kadang meludah di bumi sembarangan. Kalau mau meludah harus yang ada landasannya, misalnya di aspal, misalnya di batu. Jangan meludah langsung ke bumi. Ibu Pertiwi, bumi Pertiwi ini adalah ilmu kesabaran. Panjenengan kasih bangkai, diam. Dibangun, dikasih paku bumi, disakiti seperti itu, diam.
Bahkan itu tadi yang terburuk, ketika panjenengan sudah mati menjadi jenazah, dimakamkan, itu pun diterima. Tapi satu yang tidak bisa diterima adalah ludah. Karena ludah bagi falsafah hidup orang Jawa itu adalah penghinaan besar. Jadi kalau panjenengan sering meludah ke bumi, langsung ke tanah, rasakan kehidupan panjenengan bagaimana. Bumi tidak akan berpihak pada panjenengan. Jadi termasuk hasil-hasilnya pun tidak akan berpihak pada panjenengan. Mungkin itu sekedar sedikit manfaat yang bisa saya berikan kepada panjenengan. Sedikit informasi lah, tapi semoga berguna. Karena dari ludah pun bisa kita jadikan pelet, sehingga orang itu bisa tergila-gila kepada kita. Jadi hati-hati dengan ludah ya. Begitu sedulur, semoga cerita saya ini bermanfaat. Walaupun masa muda saya penuh kesuraman, suka berkelahi, mengejar ilmu ke sana ke sini, sampai jarang di rumah saya itu, sehingga saya tidak berpikir tentang pelajaran di sekolah itu seperti apa. Itu pengalaman saya yang saya bagikan kepada sedulur semua. Kalau kita mengejar keilmuan, kita akan kelelahan sendiri, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Ini ditemukan, besok ditemukan lagi, di atas langit ada langit. Jadi kalau belajar itu langsung di pokoknya saja. Kita tujukan untuk keselamatan diri kita. Karena keselamatan adalah ilmu yang tertinggi. Terima kasih sedulur sudah menonton. Jangan lupa tutup dukungannya, like, subscribe, dan tinggalkan komen. Saya Bagas Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.